Ya, enggak apa-apa. Kalau sudah begini kan sudah bisa saya tinggalkan. Nanti Suara terserah Bapak Ibu kedengeran ya, Bu? selama 90 menit ya. Iya, ya, Bu. Oke. Bu Sofi mana Pak Urip? Nah itu, bilang takut telat tapi tidak datang dia. Inilah ini. Assalamualaikum Bu, Kak. Iya, Bu. Bu Anunya belum ya, Bu Widyanya ya? Sudah pergi barusan, Bu Bu. Widya sudah masuk tadi Bu, tapi ditinggal. Saya dijadikan co-host, suruh mulai katanya. Oh, berarti kita pas bertiga gitu ya, Bu? Ya, Iya, Bu. gantian. Ini sudah saya rekam, Ibu. Oh, iya mari Bu kalau mau mulai. Bu. Ini berarti berangkat dari yang mana dulu, Bu? Kenapa? Berangkat dari yang mana dulu? Ya, terserah sudah. Tunggu, Bu. Bu. Itu di Sebentar. tugas ada unggah video, yang pertama unggah link, terus yang selanjutnya unggah video. Berarti video hasil kita kolaborasi ini bersama, bukan satu-satu ya Bu ya? Ya ini. Ya video ini kita unggah. Pak Urip, untuk yang background suara itu tidak bisa ini ya Pak Urip. Dimatikan, Bu. Sound apa? Mic-nya saya harus dimatikan. Soalnya ini di samping masjid saya, Bu. Oh, gitu ya. Oh, ya. Begini saja Pak Urip, kalau misalnya saya lagi sama Bu Sofi dimatikan, tapi kalau Pak Urip sendiri ya tidak bisa. Iya benar. Setidaknya 2 video kan maksudnya Bu. Ya. Video Baik, maksudnya. ya, kita mulai saja. Sebentar Bu, saya cek dulu Bu. Gimana kalau mulainya nanti agak habis Isa, Bu? Tidak bisa ya, Bu? Ini pasti ya suaranya. Ini sudah saya rekam, Pak. Oh, ini sudah saya rekam, Pak. Sudah saya rekam. Bu, gini saja Bu, yang Pak Urip untuk sekarang dimatikan dulu. Kan saya sama sampean Bu, sama Bu Dewi. Ya. Boleh. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, kita mulai praktik coachingnya. Untuk yang pertama adalah praktek dari coach yang Bu Sofi ya? Bu Sofi ya? Iya, Bu. Iya. Nah, Bu Sofi yang jadi coachnya saya ya, bukan? Kalau berarti saya jadi coach Bu. Ya, yang tadi yang sesuai kesepakatan itu. Oh, saya di Pak ini saya jadi coach. Berarti saya jadi coaching gitu. Jadi coach ya, Bu? Ya. Ya. Saya jadi Farel ya, Bu ya? Ya, Bu. Saya ya, jadi. Baik. Monggo dimulai, Ibu. Ya. Mau tanya dulu, Bu, sebelum mulai, Bu. Ya. Bu, apa? Nanti setelah Ibu selesai coaching, saya memberikan komentar seperti itu. Ya, umpan balik. Umpan balik? Oh, iya. Oke. Saya mau telah dulu ini punya Bu Sofi. Boleh. Ya, boleh. Baik. Bu Sofi ceritakan dulu ya sekilas info. Oh, boleh.
Ya, silakan Bu Safi. Iya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk rekan CGP saya, Ibu Dewi dengan Pak Urip yang telah memberikan saya kesempatan pertama untuk mendemonstrasikan praktek coaching pada LMS di malam hari ini. Dalam praktek ini saya mengambil tentang di kelas ada seorang siswa. Siswa tersebut bernama Farel. Dia adalah siswa tertua di kelas saya, memiliki postur terbesar di kelas saya dikarenakan dia memang pernah 3 kali tidak naik kelas, yang 2 kali itu di sekolah lain, sedangkan di sekolah itu 1 kali. Nah, jadi berhubung dia adalah siswa terbesar dengan postur terbesar dan tertua, jadi dia lebih banyak mendominasi di kelas. Nah, sebenarnya dia adalah anak yang baik, ceria, suka sekali membantu teman-temannya, apalagi teman-teman yang perempuan. Tapi sayangnya dia memiliki sikap jahil, dan sikap jahil itu sedikit agak mengganggu teman-teman karena dari perbuatannya itu menimbulkan rasa kesal anak-anak, memegang kepalanya seperti itu, atau mengeluarkan kata-kata yang kasar atau seperti membuli. Nah, seperti itu. Sebenarnya dia sudah banyak perubahan setelah menginjak kelas 6 dengan adanya praktek segitiga restitusi yang saya tanamkan kepada beliau. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai praktek coaching ini. Saya sebagai coachnya dan Ibu Dewi sebagai coach atau murid saya yang bernama Farel. Nah, wah Farel, kamu kelihatannya akhir-akhir ini sudah rajin sekali, Nak. Sudah sering masuk sekolah, tepat waktu lagi. Tapi sayang, Ibu lihat kamu kok sering itu ya, masih sering membuli teman-temannya. Kenapa ya, Nak ya? Siapa yang mengganggu dan membuli, Bu? Saya tidak mengganggu kok, Bu. Saya cuma bercanda dengan mereka. Oh, Ibu paham. Jadi, kamu itu hanya bercanda dengan teman-temannya. Tapi kenapa teman-temannya kalau itu momennya bercanda, mereka kelihatannya kesal dan merasa tidak suka dengan perbuatan kamu. Coba kenapa Ibu ingin tahu? Masa begitu ya, Bu ya? Iya. Tidak kok, Bu. Tapi saya kesal, Bu. Mereka sering marah balik kepada saya, ngatain-ngatain saya. Padahal saya kan hanya ingin bermain dan bercanda dengan mereka, Bu. Seperti itu sebenarnya ya, Nak. Tapi Farel tahu tidak kenapa kalau itu niat Farel, ketika Farel malah bermain dengan mereka, mereka merasa tidak suka dengan perbuatan dan kehadiran Farel, Nak. Bisa jelaskan ke Ibu nggak, Nak? Mungkin karena mereka tidak suka atau sakit hati ya, Bu ya, kali ya. Nah, itu Farel tahu sayang, kalau temannya merasa tidak suka atau sakit hati. Kira-kira perbuatan yang mana yang menimbulkan rasa tidak suka atau sakit hati pada temannya, Nak? Menurut saya, Bu, mereka saja yang cengeng, Bu. Saya itu sebenarnya biasa-biasa saja. Ngomong sama mereka aja yang baper, Bu. Terus kenapa juga mereka memperlakukan saya seperti itu, Bu? Kira-kira Farel tahu nggak alasannya kenapa mereka memperlakukan Farel seperti itu, Nak? Mungkin karena saya mungkin suka mengganggu kali ya, Bu ya. Seperti itu ya, Bu. Nah, itu Farel tahu jawabannya. Tapi kenapa masih melakukannya, Farel? Mau gimana lagi, Bu? Memang sudah begitu sifat saya, Bu. Saya kan memang suka bergurau, Bu. Ya, coba sekarang Ibu tanya. Kalau semisalnya Farel jadi teman-teman yang setiap hari Farel bully, Farel usili. Kira-kira gimana nih perasaan Farel, Nak? Misalnya saya dibully gitu ya, Bu?
Iya, misalnya kamu kan sering itu apa teriak-teriak di dekat kuping anak-anak, terus ngata-ngatain mereka orang apa kamu bercanda dengan teman-temannya, tapi malah orang tua mereka yang kamu sebut-sebut. Kira-kira Seandainya, kalau mereka lakukan itu ke Farel gimana, nak? seandainya kayak gitu, ya saya marah juga loh Bu. Kalau memang dia ngata-ngatain orang tua saya. Tapi kalau memang mereka tidak terlalu parah, misalnya dia ngata-ngatainnya kepada saya, ya saya tidak marah Bu. Yakin nih jawabannya. Iya Bu, benar Bu, jujur nih saya Bu. Nah, terus kalau begitu kira-kira ada nggak yang bisa Farel lakukan agar temannya bisa tetap bermain dengan Farel, Farel juga bisa bermain, tapi suasananya nggak kayak gitu lagi, nak. Suasananya itu nyaman, ibu dengernya juga nyaman di kuping. Apalagi kalau di kelas pas kalau ngumpul jadi rame. Sebenarnya kan ibu seneng kalau Farel masuk, ngumpul. Mereka juga sering kangen loh kalau Farel tidak masuk. Kira-kira apa yang bisa Farel lakukan untuk itu menggantikan sikap usil kepada teman-temannya itu, nak? Mungkin saya lebih banyak diam, terus nggak mengganggu mereka kali ya Bu ya. Terus nggak bersikap kasar lagi. Mungkin begitu ya Bu ya. Iya boleh Ibu setuju. Terus apalagi kira-kira ya selain apa tidak diam seperti itu tidak mengganggu, apalagi nak? Itu kalau Farel cuma diem tidak mengganggu, jadinya kurang asik dong permainannya. Ada lagi kira-kira yang bisa Farel lakukan untuk itu mengisi kalau pas bermain tapi tetap menyenangkan hati Farel, teman-teman juga senang seperti itu nak? Saya masih mikir dulu Bu. Iya. Apa ya Bu ya? Oh mungkin dengan bermain kali ya Bu ya? Dengan bermain dengan Nah, mereka ya? bener. Farel tuh pinternya main apa? Saya itu main apa ya Bu ya? Saya itu kadang-kadang bermainnya itu bermain bola itu Bu kalau kalau lagi istirahat. Terus bermain apa ya Bu ya? Nggak terlalu ini saya Bu. Mainnya pokoknya sesuka saya gitu loh Bu. Kira-kira yang bisa ngajak teman-teman perempuan bermain masa sepak bola? Selain itu, Oh mungkin main peta umpet kali ya Bu? nah iya benar, Ibu lihat itu anak-anak senang bermain peta umpet. Bagus itu ide Rel. Kira-kira mulai kapan nih Rel bisa diterapkan itu nak? Apa yang kamu katakan? Ibu senang sekali loh. Mungkin selain peta umpet Bu, saya punya ide lagi. Mungkin saya Iya. orangnya suka ngomong, kan saya orangnya suka ngomong kan Bu. Mungkin saya Iya. mau bercerita-cerita lagi Bu. Oh, boleh. Iya benar. Ibu sering dengar kalau kalian itu ngumpul, terus tiba-tiba Farel datang, ada saja yang tertawa ngakak. Ternyata itu kamu yang lucu ya, nak. Pantas Iya, saja betul Bu. anak-anak kalau kamu tidak masuk ngerasa sepi ada Farel. Tapi ibu juga bingung. Katanya nggak ada Farel sepi. Tapi kalau ada Farel kok malah teriak-teriak katanya kesal. Pantas. Iya ibu paham sekarang Farel. Nah, terus kira-kira siapa nih yang bisa mengingatkan? Namanya juga kamu kan anak-anak, nak, takut lupa. Kira-kira siapa yang bisa mengingatkan dan menguatkan keinginan kamu supaya kamu bisa berlatih untuk tidak usil lagi, berlatih menjadi anak yang baik, gitu seperti itu, nak. Siapa Oh, kira-kira, nak? ya, ya saya minta tolong sama Ibu lah dan juga sama teman-teman. Ingatkan saya. Mungkin minggu depan saya bisa tuh Bu mencoba itu Bu. Dengan cara bermain, bercerita-cerita itu Bu. Melucu kepada mereka itu Bu. Boleh minggu depan, apa tidak terlalu lama ya, nak? Oh, Masa terlalu lama dari ya Bu? Iya sayang, ibu kan pinginnya anak-anak kamu kan interaksinya dengan anak ngumpulnya setiap hari. Apakah besok kamu masih mau mengganggu mereka sebelum datang minggu depan kamu menepati janji? Oh, ya Bu, gitu ya Bu ya. Terlalu lama ya Bu ya? Iya benar. Ya udah deh Bu, besok kalau waktunya ini aja Bu. Jamnya Ibu aja ya. Waktu jamnya Ibu sampai istirahat gitu ya. Kalau di luar jam ibu dan istirahat, kamu mau bebas mengganggu anak-anak lagi? Maksudnya Ya. seperti itu? Oh, gitu ya Bu. Ya enggak Iya, lah Bu, mohon maaf Bu. Jadi iya. jadi setelah jam maksudnya di luar sekolah juga saya harus jangan mengganggu gitu ya Bu ya.
Iya, pengennya seperti itu. Kalau menurut Farel maksudnya gimana? Apa di sekolah saja yang tidak mengganggu atau di depan ibu saja atau setiap Farel bertemu dengan mereka? Menurut Farel gimana nak yang enak? Oh, yang enak. Menurut Vale yang enak yang dari saya sendiri, Bu. Tapi kalau misalnya nanti sudah ada Ibu Sofi, nanti tiba-tiba saya mengganggu. Berarti kan saya kan ini, Bu, anaknya berarti karena gara-gara Bu Sofi. Nah iya, ibu pengennya itu Farel selalu dimanapun saja ketika berkumpul dengan anak-anak yang berteman dengan Farel, Farel selalu nyaman, bukan hanya di dalam kelas, bukan hanya di sekolah atau di depan ibu. Nah, terus Iya. seperti itu berarti di mana nih Farel gimana nih? Masa Oh, cuma iya, di iya, iya, depan Bu. dia? Oh ya, berarti juga saya minta ingatkan ke orang tua kalau gitu, Bu. Nah, ya itu benar sekali, Nak. Ya, iya, iya. Iya, Oh, boleh iya, boleh Bu. boleh. Iya, terima Ya, kasih Farel, Ibu iya, bangga iya, Bu. karena ternyata Farel mau bertanggung jawab dan mau berkomitmen. Ibu tunggu Farel menepati janji dan cerita Farel sama teman-teman besok ya, Nak ya. Oh iya, Bu, ya, Bu, siap. Iya, makasih ya Farel. Ya, Ya, boleh sama-sama, silakan Ibu. silakan bermain, Nak. Hati-hati. Iya, iya, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Sekarang Pak Urip sebagai pengamat dipersilahkan. Ya, alhamdulillah kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Sofi itu sudah menurut saya sudah bagus ya Bu. Tadi saya mengamati apa yang dilakukan oleh Bu Sofi terhadap muridnya, walaupun ini coachingnya terhadap muridnya, Bu Sofi mampu apa ya bersifat menyetarakan diri seperti itu, jadi tidak menggurui seperti itu. Jadi si Farel ini ketika komunikasi juga merasa nyaman seperti itu. Terus komunikasinya juga sudah berjalan dua arah, di mana Bu Sofi itu menggali apa kegiatan-kegiatan yang perlu Farel lakukan seperti itu. Jadi jawaban-jawabannya sudah digali dari Farel sebagai coach. Jadi insya Allah dia bisa lebih bertanggung jawab seperti itu kalau jawabannya sudah dari siswa sendiri seperti itu. Juga tadi juga ada apa ya pertanyaan yang menggali potensi si Farel ini, seperti Farel ini punya keahlian untuk bercerita dengan baik. Nah, itu sudah digali dengan baik oleh Bu Sofi tadi. Ya, terus apalagi ya? Bu Sofi juga sudah fokus seperti itu, hadir sepenuhnya dalam kegiatan coaching ini. Jadi Bu Sofi itu tidak emosi, walaupun jawaban apa yang disampaikan oleh Farel itu kadang bertele-tele, seperti itu tidak tepat sasaran, tapi tetap Bu Sofi ini tetap bisa mengontrol emosinya seperti itu. Terus apa ya? Bu Sofi juga terus memelihara rasa ingin tahunya seperti itu, sehingga bisa menggali apa yang diharapkan muncul dari seorang Farel seperti itu, Bu. Nah, terus kalau dari alur tirtanya sudah bagus, sudah ada semua tadi, Bu. Di sana Bu Sofi sudah menggali tujuan ya. Tujuannya Farel itu dia ingin teman-temannya itu suka bermain dengan dia, dan si Farel juga merasa senang ketika bermain seperti itu. Nah, di situ Bu Sofi juga sudah mengidentifikasi keadaan sesungguhnya itu bagaimana. Nah, dan mengidentifikasi apakah siswa lain senang ketika perbuatan Farel itu mengganggu. Nah, itu sudah diidentifikasi dengan baik. Kemudian Bu Sofi mengarahkan pada rencana kegiatannya, rencana aksinya seperti itu. Nah, di sana ditanyakan apa kira-kira rencana yang akan dilakukan Farel agar kegiatan bermainnya itu tidak membuat temannya merasa terganggu seperti itu. Di sana sudah dijelaskan
akan bercerita seperti itu. Tidak hanya diam. Mungkin kalau diam dia akan jadi bosan seperti itu, nanti mengganggu lagi. Akhirnya rencana aksinya itu bercerita bersama temannya, bermain petak umpet dan lain-lain. Itu sudah bagus Bu. Terus tanggung jawabnya juga sudah digali, kapan dia akan melaksanakan, kemudian siapa yang akan mengingatkan itu. Ya, mengingatkan sudah bagus Bu, sudah lengkap Bu. Terima kasih Bu Sofi sudah melaksanakan coaching dengan bagus. Ya, terima kasih Pak atas penilaian, atas umpan baliknya ya Pak ya, penilaian untuk kami. Baik, selanjutnya siapa? Bu Dewi aja. Saya ya. Saya yang jadi coach, kemudian yang jadi coachingnya Pak Urip gitu ya. Ya Bu, siap Bu. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwasanya di sini saya coach sebagai kepala sekolah, namanya ini Pak Radis. Saya berperan sebagai Pak Radis sebagai kepala sekolah, dan Pak Urip Budi Harto ini berperan sebagai Pak Mario sebagai Wakasek kurikulum. Nah, kan pada bulan Juli kemarin itu ada Wakasek kurikulum yang bingung akan menjalankan IKM di sekolah tersebut. Nah, di bulan Juninya itu Wakasek ini berkonsultasi atau mendatangi kepala sekolah bagaimana cara menerapkan IKM itu, meskipun si Wakasek kurikulum ini, Pak Mario ini sudah membaca semua literasi tentang IKM, tetapi beliau masih tidak paham apa itu IKM kalau hanya membaca saja. Akhirnya dia juga masih bingung dan mendatangi kepada Bapak Kepala Sekolahnya. Nah, saya mulai saja. Monggo Pak Mario dulu ya. Iya, baik Pak Bu. Wakasek kurikulum dulu ya. Baik Pak. Mohon maaf Pak, apakah Bapak punya waktu luang ya? Karena ada yang perlu saya bicarakan Pak. Oh, monggo Pak. Kebetulan hari ini saya kan lagi tidak sibuk dan tidak ada kegiatan di luar ini. Masih santai-santai saja ini Pak. Ya. Ada apa ya Bapak ya? Iya, terima kasih sebelumnya Pak. Ini Pak, kan ini begini Pak. Sebentar lagi kita kan ada tahun ajaran baru. Nah, seperti yang Bapak sampaikan, nah sekolah kita akan menerapkan kurikulum merdeka. Iya betul. Memang akan menerapkan IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Yang disampaikan Bapak itu betul sekali. Terus apa yang Bapak inginkan? Oh, ini Pak, sebenarnya saya masih agak bingung Pak, apa yang harus saya lakukan. Karena sebagai Wakasek kurikulum, saya belum mengenal IKM itu secara jelas Pak. Oh ya. Oh jadi Bapak Mario ini bingung dalam menentukan langkah dalam menerapkan IKM di sekolah kita. Terus Pak Mario juga sudah mempelajari IKM melalui literasi ya, literatur itu. Itu kan Pak ya? Iya Pak, sudah Pak. Saya sudah mempelajari beberapa sumber, tapi belum Pak, belum benar-benar paham seperti itu Pak. Iya. Masih agak nerawang-nerawang gitu pemahaman Iya, saya. masih kayaknya masih muter-muter di kepala kita ya Pak. Iya, Kayaknya Pak. masih sulit sekali gitu ya Bapak ya. Iya Pak, ya maklum mungkin karena ini masih baru Pak, saya jadi masih belum paham benar seperti itu Pak. Iya, baiklah saya juga sebagai kepala sekolah juga memikirkan Bapak tentang IKM. Menurut Bapak, selain mempelajari IKM di literatur, apa yang harus dilakukan lagi dan harapan apa yang ingin Bapak capai? Ya, sebenarnya sih kita bisa mengundang narasumber Pak, selain kita belajar dari literatur termasuk platform mandiri Merdeka Mengajar itu, kita dapat mengundang narasumber yang dapat memberikan penjelasan Pak tentang IKM. Nah, tapi bagaimana dengan dananya ya Pak? Nah, sedangkan sekolah kita kan bukan sekolah penggerak.
Nah, harapan saya semoga IKM di sekolah kita bisa berjalan sukses, Pak. Walaupun kita bukan sekolah penggerak seperti itu, Pak. Iya betul. Ide bagus itu ya Pak ya. Tapi kita harus berani melangkah ya, walaupun kita bukan sekolah penggerak begitu kan. Untuk ide mendatangkan narasumber saya ACC Pak, saya setuju. Terus untuk dana mungkin kita kalkulasi saja ya Pak ya, dengan bendahara BOS yang memang sesuai alokasinya. Kan memang untuk peningkatan mutu memang ada alokasi dana untuk itu Pak. Itu. Jadi apa saja yang harus dipersiapkan Pak Mario? Oh iya, iya terima kasih Pak sebelumnya ini atas ACC-nya persetujuan Bapak untuk terkait mendatangkan narasumber ini. Nah, jadi untuk persiapannya nanti saya akan koordinasi dengan tim pengembang kurikulum, Pak. Jadi untuk menyusun perencanaan kegiatan IKM ini. Oh iya, betul. Dilibatkan ya tim pengembang kurikulum. Bagus itu perencanaan yang matang. Dan kemudian selain itu ya, saya kok masih ini ya Pak ya. Mungkin ada lagi Pak, apa yang harus dilakukan oleh Pak Mario agar guru-guru juga mempunyai visi yang sama tentang IKM Pak? Oh iya, mendatangkan narasumber sih bukan satu-satunya opsi Pak. Pastinya saya minta dukungan Bapak agar guru-guru termotivasi dan semangat menjalankan IKM ini Pak. Oh tentu saja, saya akan mendukung sepenuhnya. Ya pastilah Pak, pasti saya akan dukung itu. Kemudian untuk langkah tadi kan sepertinya Bapak Mario hanya mendatangkan narasumber. Sekarang langkah konkretnya seperti apa ya Bapak yang akan Bapak lakukan ya? Oh ya, ini gambaran saya akan kegiatan kita. Saya akan bersama tim itu akan mengadakan ini Bu, Pak, penyegaran kurikulum selama 3 hari. Nah, selain mendapatkan materi dari narasumber, guru juga harus berlatih dan melakukan praktik mengajar versi IKM. Nah, karena menurut saya ini penting agar guru memiliki mindset yang sama dalam pembelajaran, yang tentunya yang berpihak pada murid, Pak. Profil pelajar Pancasila, proyek, dan lainnya yang sudah saya baca di Ya ide bagus itu Pak. Jadi memang harus mengadakan penyegaran kurikulum ya selama 3 hari. Dan gurunya juga harus praktek ngajar versi IKM ya Pak ya. Ya bagus Iya, sekali iya, itu, Pak. Ya. biar Terus lebih mendalam pemahamannya seperti itu, Pak. Betul biar satu misi gitu ya. Ada Iya. pendapat lain Pak? Apa ya, Pak? Saya pikir mungkin kita bisa melakukan studi banding, Pak, ke sekolah penggerak. Ada beberapa sekolah penggerak di sekitar kita di kecamatan ini. Mungkin kita bisa datang ke sana untuk bisa mempelajari penerapan IKM ini, Pak. Ya, itu ide bagus juga ya. Kalau kita tidak studi banding, kan kita juga hanya berdasarkan narasumber, literatur, dan ini dan sebagainya, tanpa kita terjun ke sekolah penggerak, mungkin kita juga masih agak-agak kurang pas gitu begitu ya Pak ya. Ya, saya setuju juga itu Pak. Kalau memang mau studi banding. Baik, Mungkin Pak. ke sekolah penggerak terdekat saja ya Pak ya. Betul, Pak. Di sini ada beberapa sekolah penggerak yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka ini, dan mereka sudah ada beberapa membagikan praktik baik. Mungkin kita bisa pelajari dan datang langsung ke sana. Oh begitu ya Pak ya. Ya. Kemudian untuk perencanaannya kapan kira-kira Pak targetnya? Ini kan karena sudah bulan Juni, jadi secepatnya saya akan melakukan rapat dengan tim pengembang kurikulum, Pak. Oh baik, syukurlah kalau begitu. Jadi kita bisa menemukan jalan keluar terbaik untuk implementasi kurikulum Merdeka. Ya saya restui ya Pak ya. Bismillah, semoga lancar. Tidak usah takut Pak. Ayo kita maju bersama. Terima kasih ya Pak atas dukungannya. Semoga langkah-langkah kita bisa berjalan dengan mulus seperti itu Pak. Amin, amin. Oh iya Pak, tapi begini, setelah rapat dengan tim pengembang kurikulum, saya ingin tahu hasilnya ya Pak ya. Oh baik Pak, nanti setelah selesai rapat dengan teman-teman kurikulum, saya akan memberikan hasilnya, notulin rapatnya kepada Bapak. Iya,
Ya baik Pak, terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya. Sudah Bu Sofi, silakan dikomentari. Masih di mute Bu, masih di mute. Ya Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Setelah melihat hasil coaching antara Bu Dewi dengan Pak Urip, Pak Mario ini ya. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan adalah dari segi alur tirta, Bu Dewi sebagai coach sudah mampu hadir sepenuhnya dan mendengarkan Pak Mario secara aktif dan tentunya juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Dengan hadir penuh dan mendengarkan secara aktif, jadi Bu Dewi sebagai coach bisa menampung semua keinginan dan memberikan timbal balik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing Pak Mario untuk mengutarakan apa yang menjadi keinginan harapannya. Nah, terus dengan pertanyaan yang berbobot itu sehingga membuat Pak Mario itu merasa seperti terpancing untuk memberikan tanggapan-tanggapan yang lebih bermakna juga Bu, sehingga program-program yang dia inginkan itu benar-benar bisa diutarakannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan yang tidak difikirkannya pun Ibu pancing ketika tadi ya itu ya Pak Mario, Pak mungkin ada lagi Pak seperti itu kalau tidak salah ya. Nah, itu mungkin yang terlewatkan dari rencana Pak Mario dengan adanya pertanyaan yang berbobot seperti itu, jadinya bisa tersalurkan seperti itu, keluar gitu loh Bu. Nah, dengan itu yang dari alur tahapan tirta. Terus setelah yang melihat dari paradigma berpikir Among, nah itu yang saya lihat kan di situ salah satunya adalah mitra ya. Bu Dewi sebagai coach, sebagai kepala sekolah dalam posisinya sebagai kepala sekolah sudah menganggap Pak Mario atau Pak Urip itu bukan sekalipun itu adalah bawahannya seperti itu ya, tapi tidak merendahkan sebagai bawahannya. Ketika tadi yang saya lihat itu yang dapat saya tangkap Pak Mario itu mengajukan dana, Bu Dewi itu dengan dengan senang mendukung. Nah, padahal kita tahu ya Bu ya, dalam melakukan suatu program, kendala yang pertama itu adalah dana. Dan terkadang ketika dihadapkan pada dana, biasanya pimpinan itu agak sedikit keberatan ya Bu ya. Apalagi terkadang yang misalnya itu dananya besar, melibatkan banyak orang, terus dan juga kadang kalau pimpinan itu tidak berpikiran maju, itu yang dipikirkan hanya mungkin berhasil, nanti malah ngabisin biaya seperti itu. Tapi dengan menganggap mitra tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi, tidak ada bawahan, tidak ada atasan, Bu Dewi itu menyemangati Pak Mario untuk semangat dengan memberikan dukungan yang penuh seperti itu. Dan ini ada yang sama ya antara alur percakapan tirta dengan paradigma berpikir Among, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot sudah. Pertanyaan itu sangat berbobot sehingga Pak Mario itu terangsang untuk menjawab dan mengajukan banyak sekali keinginan untuk kesuksesan program itu IKM seperti itu. Nah, terus yang sudah saya tangkap juga adalah bersikap terbuka dan ingin tahu. Dengan banyak pertanyaan yang Ibu Dewi ajukan kepada Pak Mario, itu adalah bentuk bahwa coach memang ingin tahu. Untuk apa? Untuk menggali banyak keinginan, untuk menggali banyak banyak keinginan, banyak kegiatan yang bisa dilakukan demi kesuksesan kegiatan tersebut. Apalagi ya. Dan yang terakhir, Bu Dewi mampu melihat peluang baru di masa depan, yaitu terlalu banyak ya soalnya, tapi yang saya melihat itu sudah sangat memenuhi baik dari segi tirta, paradigma berpikir Among ataupun
itu buah apa? Ya seperti itu. Percakapan sudah memenuhi alur percakapan Tirta dan paradigma berpikir Among. Sudah sangat bagus untuk semuanya. Bu Dewi sebagai coach sudah apa? Sudah bisa memancing Pak Mario untuk menemukan solusi dengan secara mandiri melalui dengan potensi yang dimilikinya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Sofi atas komentarnya dan opininya. Nah, baik, sekarang kita lanjut yang jadi coach Pak Urip ya. Iya, Bu. Untuk waktu kurang berapa menit, Pak? Waktunya masih lama, Bu. Ketinggal berapa ya? 45 menit, Bu. Ini Kan 45 menit belum selesai. Dari 6.15 berarti sampai pukul berapa ini? Sampai 8 kurang 15. Kan 90 menit, Bu. Iya, 90. Berarti jam 8 kurang 15 ya? Iya. Sekarang jam berapa ini? Saya soalnya nggak ada jam. Jam 7 kurang 7 menit. 10 menit ya, kurang Jam 7 kurang 7 menit. Oh ya. Berarti nanti berakhirnya pukul berapa, Bu? Banyak masih, Bu. 8.15, 8 kurang 15 menit sampai 8.15 menit, Bu. Ya, baik, silakan dilanjut. Jadi baik, terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Jadi kegiatan coaching yang akan saya lakukan itu terjadi antara saya dengan Bu Sofi. Ya. Iya benar Pak, di situ tidak disebutkan nama gurunya selain nama guru saya kayaknya. Cek Pak Urip sinyalnya. Pak Urip cekak. Iya. Sinyalnya mungkin. Ya, tunggu aja dulu Bu Sofi. Ya Bu. Nah, tapi Bu, bentar, biar dibahas di belakang ya Bu ya, kalau ada sesuatu yang masih ya Bu ya. Iya. Biar Ya. Pak Urip lanjut dulu. Mohon maaf, ini barusan ada yang nelpon, jadi hilang sinyal saya. Ya. Saya ulang ya, Bu. Jadi kegiatan coaching yang akan saya lakukan yaitu terjadi antara saya dengan Bu Sofi, di mana Bu Sofi ini mengeluhkan terkait kondisi siswanya yang tidak semangat di dalam kelas. Kepada saya itu dia bercerita bahwa memang siswanya tidak semangat. Nah, saya mencoba membantu dengan menggunakan teknik coaching seperti itu. Mungkin kita bisa mulai ya, Bu Sofi. Iya, Pak. Selamat siang, Pak. Oh, selamat malam, Pak. Yeah. Selamat siang, Pak. Kita kan konteksnya di sekolah, masa selamat malam saya main ke rumah. Iya. Iya, Bu. Diulang, Bu. Oh iya, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Bu Sofi. Enggak, Pak, diganti saja, Pak. Assalamualaikum, Pak Urip. Waalaikumsalam, Bu Sofi. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Ya. Iya, Pak. Ini Pak Urip lagi sibuk atau tidak ya, Pak? Tidak, Bu. Ini santai saja kok. Ada apa ya, Bu? Kok Ibu kelihatan kurang semangat seperti itu? Apa yang terjadi? Iya nih, Pak. Benar. Memang kalau orang kurang semangat, terus lagi ada yang mengganggu di pikiran, memang akan tampak di ini ya, Pak ya, di ekspresi wajah ya, Pak ya. Betul, Bu. Kelihatan, iya, Bu. Iya benar. Ini Pak, apalagi saya baru saja keluar dari kelas. Sebenarnya sudah lama sih Pak ingin menceritakan ini pada Pak Mario, pada Pak Urip. Siapa tahu dengan sharing dengan Pak Mario saya bisa menemukan jalan keluar dari ini Pak permasalahan yang saya hadapi. Pak. Oh iya Bu, boleh Bu. Kenapa Bu? Yang terjadi Bu?
Ya, gini loh Pak, saya itu Pak, kalau pas ngajar di kelas ya Pak ya, saya itu lebih sering melihat murid-murid saya itu Pak aktif sendiri. Ya bermain, terus ngobrol dengan teman sebelahnya, atau apa ya Pak ya, kalau pas misalnya ada pelajaran yang harus mencari materi atau mengerjakannya lewat HP, mereka daripada mendengarkan penjelasan saya atau langsung fokus mengerjakan di HP, mereka malah lebih banyak bermain game, terus sempat-sempatnya membuka YouTube atau balas WA. Malah Pak, yang lebih bikin saya kesal, rame di grup kelas, padahal saya di depan lagi duduk menerangkan, ngasih tugas. Coba bayangkan kalau pribadi saya kesal atau tidak itu ya Pak ya. Saya ini ya seperti itulah Pak. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Iya Keadaan Pak. di kelasnya ya, Bu. Jadi Iya mereka benar. aktif sendiri seperti itu ya, Bu, bermain ya, Bu. Iya Pak. Iya Jadi Pak. kurang memperhatikan penjelasan Ibu di depan kelas seperti itu ya. Iya benar Nah, Pak. kira-kira menurut Ibu kondisi seperti apa yang diharapkan dari siswa-siswa Ibu di dalam kelas? Saya inginnya sih Pak, mereka itu pas saya ngajar, mereka itu Pak ya mendengarkan seperti itu Pak. Semisalnya terus mendengarkan, ketika ada diskusi mereka itu aktif seperti itu Pak. Nah terus yang intinya dalam sebuah pembelajaran itu yang saya inginkan anak-anak yang saling menghargai, mampu menunjukkan sikap menghargai dan bisa aktif dalam pembelajaran seperti itu Pak. Jadinya ketika usai pembelajaran apa yang ingin biasanya ketika refleksi di akhir pelajaran saya sering melakukan refleksi. Berhubung anak-anak sering main sendiri, jadinya mereka itu tidak bisa memberikan refleksi dengan baik, bahkan itu tidak bisa menyampaikan itu Pak apa hasil refleksi pada pelajaran seperti itu. Ya seperti itulah Pak kondisi di kelas saya saat ini Pak. Oh, jadi mereka karena sering kurang perhatian seperti itu, jadi tidak bisa memahami pelajaran yang Ibu sampaikan dengan baik ya, Bu? Iya benar Pak, mereka itu menurut saya sih bagaimana mungkin mereka bisa memahami pelajaran saya. Orang ketika saya mengajar, mereka itu malah ngobrol dengan teman sebelahnya, malah asik mendengarkan menonton YouTube, bermain game. Nah, intinya kan mereka tidak mereka tidak hadir sepenuhnya di kelas, hanya raganya saja, tetapi itu jiwanya kemana-mana, Pak. Mana mungkin suara saya bisa terekam di otak mereka seperti itu. Itulah mudahnya, Pak. Makanya saya tuh, wah, bagaimana cara menyikapi ini, Pak? Apa kebosanan yang mungkin anak-anak itu bosan ya, Pak, ya di kelas ya, Pak, dengan pelajaran atau metode yang saya pakai dalam mengajar seperti itu ya, Pak. Oh iya Bu, itu mungkin bisa terjadi seperti itu. Saya paham apa yang Ibu harapkan dari siswa-siswa Ibu. Mungkin Ibu pengennya siswa itu bisa memperhatikan dengan lebih baik seperti itu. Terus pengennya juga siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, Iya benar, Pak. Ibu tahu tidak apa yang mereka sukai dalam kegiatan sehari-hari itu? Nah, anak-anak itu sekarang ya Pak ya, pada umumnya hampir semua anak-anak, terutama siswa-siswi saya itu Pak, itu sukanya pegang gadget. Terus mainnya mereka itu yang cowok sering main game, terus yang cewek ada yang suka main game, ada yang suka bikin TikTok. Itulah kesukaan mereka Pak ketika bersentuhan dengan gadget Pak. Oh iya iya Bu, iya. Jadi sama mungkin dengan murid saya ya. Yang saya lihat memang mereka sukanya main game seperti itu. Terus TikTok itu jadi tren sekarang ya. Iya Nah, Pak. itu mungkin yang bisa Ibu lakukan itu apa ya kira-kira ya. Nah, kira-kira Ibu bisa tidak menampilkan game atau kartun yang mereka suka dalam pembelajaran, Bu? Maksudnya gimana Pak? Maksudnya saya menampilkan kartun ketika mengajar gitu Pak? Nah, gini Bu, apakah ada media tuh yang bisa Ibu
gunakan untuk menampilkan gambar atau game yang mereka suka di dalam kelas seperti itu, Bu. Itu mungkin Oh, bisa membantu seperti itu, Bu. oh mungkin maksudnya seperti ini ya Pak ya. Ketika saya mengajar, daripada hanya model ceramah atau tanya jawab, saya menggunakan media media apa ya Pak? Media game seperti itu ya Pak ya. Media itu Pak apa? Pokoknya Ya, audio game. visual seperti itu ya Pak ya. Nah, itu Bu, betul Bu. Hmm, iya 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 iya. Ada kira-kira enggak Bu, yang bisa Ibu manfaatkan untuk bisa menampilkan itu, Bu? Bentar ya Pak ya. Oh ada Pak, di sekolah dulu saya pernah kalau ngajar itu tidak sering sih Pak, menggunakan infokus Pak atau itu Pak atau gambar, poster-poster seperti itu Pak. Oh, iya itu bagus, Bu. Nah, menurut Ibu itu, lebih mudah yang mana untuk digunakan Ibu, antara poster atau infokus itu, Bu? Kalau menurut saya sih Pak, ya lebih mudah menggunakan infokus Pak. Kita bisa merancang pembelajaran itu dari rumah atau kita buat dulu secara mandiri. Nah, besoknya kan tinggal ditampilkan saja Pak lewat itu Pak, lewat komputer, lewat infokus di depan kelas. Kalau masih menggunakan poster, masih ribet pesannya, bikinnya tidak langsung Pak. Dan juga bukan kreasi asli saya sendiri Pak, kan belum tentu itu Pak sesuai dengan itu Pak, apa, dengan keinginan anak-anak seperti itu Pak. Kurang Oh. praktis intinya seperti itulah Pak. Oh iya, Bu, betul, Bu. Di sekolah kita memang ada infokus ya, dapat bantuan ya. Iya Nah, benar Pak. mungkin rencananya Ibu terkait infokus itu mau Ibu pakai sebagai apa? Seperti ini Pak, berarti ya Pak ya rencana saya, kan di kelas saya itu ada siswa sama ya Pak ya, siswa antara siswa perempuan sama siswa laki-laki yang suka game dan suka TikTok gitu ya Pak ya, atau suka Iya. permainan apalah gitu Pak. Jadi mungkin saya sekarang ngajarnya lebih banyak menggunakan infokus. Kalau misalnya mungkin sehari ini saya bisa membuat model game gitu Pak. Saya buat misalnya anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan saya, maka di itu Pak, di infokus itu akan saya tampilkan emoticon dengan apa ekspresi yang menyenangkan seperti itu Pak. Oh, Terus keren itu, kalau Bu. misalnya kalau misalnya mereka jawabannya salah, nanti saya tampilkan emoticon yang jelek atau menyeramkan. Ya Iya, Pak ya. Kan bisa iya. juga Pak. Sepertinya memang sama saja, sama tanya jawab. Tapi dengan adanya game ini, anak-anak tidak hanya melihat wajah saya, tidak hanya mendengar suara saya, tapi kan melihat emoticon-emoticon itu, terus juga dibarengi dengan suasana yang baru, mungkin anak-anak lebih semangat dan lebih itu apa? Lebih lebih Pak, stimulus lebih terstimulus seperti itu ya Pak ya. Jadinya mereka Betul, Bu. lebih semangat. Lebih terfokus gitu ya, Ya Bu. lebih fokus ketika Iya, mendengarkan. Saya memang awalnya akan lagi Pak ada ini malah jadi ada ide saya Pak. Ketika iya. saya menjelaskan dulu materi. Nah, sebelum menjelaskan saya akan memberikan apa itu Pak? Metode metode pembelajaran waktu hari ini kalau saya akan menggunakan infokus. Nah, Iya. saya rasa menurut saya anak-anak ketika ada tantangan seperti itu yang biasanya tidak mendengarkan mungkin sebagian besar akan mendengarkan soalnya apa? Mereka ingin berhasil dalam proses tanya jawab seperti itu. Itu Pak menurut saya Pak. Bagus itu, Bu. Jadi ide-ide Ibu itu cemerlang sekali ya. Apalagi Ibu punya keahlian dalam mendesain apa ya, tanya jawab yang interaktif seperti itu. Jadi mereka terfokus karena senang, juga mereka seakan bukan dalam pembelajaran seperti itu. Jadi seakan bermain. Walaupun materi-materi yang digunakan adalah materi pembelajaran seperti itu. Jadi Iya mereka benar. bisa aktif seperti itu dan senang dalam belajar ya. Iya benar. Ada lagi nih Pak, saya baru Iya, Bu. ingat ini Pak, dengan apa? Apalagi? Kan yang perempuan itu sukanya main TikTok. Hmm. Nah, biasanya itu kalau mereka mengerjakan tugas itu langsung main copy paste.
Sekarang kan tinggal hanya ya Pak ya, ngetik jawaban, kunci jawaban, tema berapa, akan langsung itu ada Pak. Nah, Betul. saya kurang yakin jika jawaban itu bisa mereka ingat dengan baik. Buktinya Pak, ketika keesokan harinya atau beberapa harinya ada kilas balik atau penguatan materi, saya bukan tanya jawab, Iya, materi yang saya berikan tempo hari itu Pak, itu hanya sebagian kecil saja siswa yang mengingatnya. mengingatnya ya. Nah, jadi saya berpikir seperti ini, Pak. Bagaimana kalau misalnya tugas-tugas itu dibuat dalam bentuk TikTok? Nah, Nah, betul itu bagus itu Bu. Jadi TikTok karena itu memang siswa-siswa kita itu kan jarang tidak terlalu suka kayaknya baca buku seperti itu. Kalau kita iya masukkan benar, materi ke Pak. dalam TikTok mungkin sering Nah, itu dibuka Pak yang seperti itu. iya benar, Pak. Nanti siswa saya itu Pak yang perempuan bisa sambil action, bisa sambil berekspresi, tapi itu Pak di tulisannya itu diganti dengan materi sesuai dengan tugas yang saya berikan seperti itu, Pak. Bagus itu Bu. Keren Iya. Bu. Bisa Ibu terapkan itu. Kira-kira kapan Ibu akan menerapkan konsep yang Ibu ceritakan tadi? Nah, berhubung itu butuh persiapan ya, Pak ya. Saya rasa mulai minggu depan akan saya terapkan di kelas, Pak. Tapi dari sekarang saya akan mempersiapkan semua yang saya butuhkan dalam pembelajaran itu, Pak. Mulai dari mendesain itu, Pak, model pembelajaran yang ingin saya berikan kepada anak-anak. Dan kira-kira bahkan yang saya pikirkan kendala apa saja yang terjadi pas waktu saya melakukan pembelajaran itu, sehingga jika kendala itu terjadi, saya bisa meminimalisir kegagalan dari pembelajaran tersebut. Seperti itu, Pak. Oh iya Bu, bagus Bu. Memang perlu diantisipasi tuh ya gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan yang mungkin terjadi di dalam kelas atau ketika pelaksanaan pembelajaran ya. Iya Bagus benar, Bu, Pak. saya harap Ibu sukses dalam pembelajaran yang akan Ibu terapkan dan saya harap Ibu bisa berbagi praktik baik bersama saya dan mungkin dengan teman-teman yang lain juga nanti ya Bu. Iya, Pak. Pasti, Pak. Saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Semoga berhasil. Nanti saya akan sharing terutama kepada Bapak dan teman-teman lain. Semoga dengan pengalaman ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman guru lain untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan. Baik Bu, terima kasih Bu. Memang kita perlu saling menginspirasi seperti itu Bu ya. Iya, Saya Pak. menantikan perkembangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di minggu depan. Ya Bu, terima Iya, kasih Pak. sudah berbagi. Iya. Pak, terima kasih juga atas waktunya ya, Pak ya. Siap Bu Sofi, sukses. Terima kasih, Pak. Mari, Pak, permisi. Ya Bu, Assalamualaikum. salam. Ya, sudah bagus ya. Baik. Ya, katanya waktunya lama, Bu. Jadi dilama-lamain, Bu. Komentarnya. Iya, benar, Bu. Baik, dari percakapan tadi ya, percakapan Tirta ya. Ya, luar biasa saya dapatkan di situ. Pertamanya dari segi coachingnya ya, dari segi definisi coachingnya bahwasanya bagaimana dalam pengembangan kompetensi itu seorang coach itu agar menjadi otonom, begitu ya. Jadi mengarahkan coachingnya itu coachnya itu menjadi otonom, berarti mengarahkan, mengatur, mengawasi dan memodifikasi itu diri secara mandiri kepada coachee. Jadi ada self directed, ada self manage, ada self monitor dan ada self modifikasi. Jadi modification. Jadi Pak Urip itu sudah memenuhi seperti itu saya lihat tadi. Jadi ada self directed-nya, kemudian ada self manage-nya, ada self monitornya dan juga ada self modification. Kemudian di dalam paradigma berpikirnya seorang coach itu yang dilakukan oleh Pak Urip itu juga bagaimana menggali potensi-potensi yang ada pada coachee itu dengan baik gitu. Jadi ditanya lagi sama Pak Urip, terus apa lagi Bu? Jadi sehingga coachee benar-benar dapat Pak Urip itu membuka kunci potensi daripada coachee.
itu yang dilakukan oleh coach. Kemudian dari menurut paradigma berpikirnya coaching itu coach itu sudah fokus pada coaching. Jadi sudah ada apa ya tadi ada kata kalau saya itu kalau di konseling itu namanya attending. Jadi ada saling berelasi dalam segi perasaan. Oh iya ya sudah mulai akrab. Jadi kalau sudah ada kalau belum akrab tidak bisa kita melakukan coaching. Jadi kalau sudah akrab tadi dimulai dengan assalamualaikum, bagaimana kabarnya itu sudah basa-basi yang menggambarkan keakraban dari seorang coach kepada coachee. Kemudian juga di sini coachnya itu akhirnya bersikap terbuka dengan apa yang dilakukan, yang dipertanyakan oleh coach. Kemudian yang saya lihat tadi coachnya juga Ibu Sofinya juga selain terbuka tadi juga memiliki kesadaran diri yang kuat. Oh iya ya Pak ya, jadi saya harus begini, harus begitu. Jadi dia sadar bahwasanya dia salah. Maksudnya dia salah selama ini saya kok cuma ceramah saja. Jadi sudah menimbulkan kesadaran di situ. Itu yang penting dalam sebuah coaching. Kemudian mampu melihat peluang baru di masa depan. Jadi katanya tadi, oh berarti saya pakai TikTok ya. Jadi medianya juga dibarengi dengan TikTok, di mana anak-anak juga bisa dengan kesukaannya dia TikTok. Jadi anak-anak juga bisa menyampaikan materi lewat TikTok misalnya. Wah itu ide bagus itu untuk masa depan. Jadi ada langkah-langkah konkret, tidak hanya kita dengan fokus saja, tapi bagaimana langkah konkret ke depannya dengan melalui media-media sosial seperti itu. Kemudian dalam prinsip coachingnya yang saya lihat itu kan ada 3 ya prinsip coaching. Ada kemitraan, ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi. Jadi di dalam kemitraan ini antara Pak Urip dan Bu Sofi ini sudah melambangkan keakraban. Jadi Pak Urip ini tidak Bu Sofi minta pendapat kepada Pak Urip enggak pura-pura menggurui, seolah-olah dia tahu, tapi Pak Urip malah ayo Bu berbagi praktik baik, itu yang dilakukan Pak Urip. Jadi sama-sama saling belajar begitu. Walaupun Bu Sofi tanya ke Pak Urip, tapi Pak Urip tidak merasa sok gitu loh, seperti itu. Itu menggambarkan kemitraan. Kemudian ada proses kreatif di situ, di mana Pak Urip menggali kreativitas daripada Bu Sofi, sehingga Bu Sofi keluar sendiri tuh tadi bahwasanya harus pakai TikTok ya, harus pakai itu tadi IG dan lain sebagainya, sehingga benar-benar menampilkan proses kreatif yang kita inginkan di coaching. Kemudian ada juga di situ memaksimalkan potensi. Jadi potensi tadi sudah dimaksimalkan oleh coachee dengan cara penerapan yang tidak satu saja, misalnya hanya infokus saja melalui media interaktif, tapi juga ada media-media lain yang bisa menarik anak dalam pembelajaran. Kemudian sebenarnya di dalam kompetensi coaching itu, kompetensi intinya itu apa sih? Nah, jadi di sini ada kehadiran penuh atau presence. Jadi ada kehadiran penuh antara keduanya, terutama oleh coach. Coach ini benar-benar menaruh perhatian tidak? Dia masih kurang perhatian atau tidak? Nah, saya lihat di Pak Urip sudah saya lihat sudah memenuhi syarat seperti itu ya untuk kompetensi intinya. Kemudian mendengarkan aktif. Nah, saya tadi Pak Urip tadi juga mendengarkan. Ya Bu terus. Terus. Nah, biasanya ciri-ciri orang mendengarkan itu dia tidak banyak ngomong. Si coach ini dia berarti ya terus lanjut. Nah, seperti itu. Itu ciri-ciri coach yang mendengarkan. Jadi seperti itu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Sudah tadi, oh iya Pak, iya Bu, jadi Bu Sofi harus begini ya. Pertanyaannya begini, jelas itu. Jadi pertanyaannya bukan menggiring, tapi setidaknya bagaimana agar Bu Sofi ini timbul kreativitas, timbul ide cemerlang, gitu. Jadi sama Pak Urip distimulasi, dipancing-pancing seperti itu. Kemudian, ini yang mendengarkan rasa. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwasanya di dalam coaching itu ada kompetensi inti mendengarkan rasa. Jadi mendengarkan rasa itu ada beberapa, ada receive, ada beberapa ya. Jadi mendengarkan dengan perasaan. Pak Urip itu nanya lagi, ya Pak saya kan bingung, saya begini. Oh berarti Ibu Sofi karena anak-anaknya tidak suka mood ini, diungkapkan lagi. Jadi refleksi perasaan itu namanya.
Jadi Pak Urip sudah melakukan refleksi perasaan kepada kucingnya. Nah, itu. Kemudian untuk Tirtanya untuk percakapan berbasis coaching dengan grow. Grow itu kan berarti goal, kemudian reality, option, dan will. Grow itu ya kalau bahasa Inggrisnya. Tapi kalau namanya Tirta. Jadi di sini ada goal. Goal itu berarti tujuan. Pak Urip, apa ciri-ciri tujuan itu? Pak Urip menanyakan begini, apa harapan Bu Sofi? Kalau nanti Bu Sofi, itu sudah menunjukkan tujuan atau goalnya. Sudah masuk itu ya. Kemudian realitinya atau mengungkapkan mengidentifikasi dulu, menggali masalah yang dihadapi. Oh, terus Bu Sofi gimana? Iya, saya merasa begini Pak, anak-anak senangnya begini, senangnya. Digali terus sama Pak Urip. Digali, akhirnya sampai paham si coach ini. Oh, baik, seperti itu. Jadi setelah si coach paham, maka si coach ini akan pasti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sekiranya bisa menggali daripada si coaching. Kemudian juga ada option ya, ada option atau pilihan. Jadi di sini seorang coach itu harus memberikan pilihan. Dengan setelah ini apa Bu? Setelah Ibu lakukan ini bagaimana apa gitu. Oh ya saya begini, setelah itu apa lagi? Nah, itu pilihan-pilihan sehingga dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan pilihan itu dapat memperkaya ide daripada coach. Seperti itu. Kemudian di will itu kan grow ya, will. Jadi kalau will itu merupakan keinginan untuk maju. Keinginan untuk maju. Jadi Bu Sofi tadi bilang, iya kalau begitu saya harus lebih ini lagi ya Pak ya. Jadi saya tidak hanya ini, media ini, dan lain sebagainya. Sudah diungkapkan secara tuntas oleh Bu Sofi. Nah, dan untuk percakapan Tirtanya menurut saya sudah memenuhi syarat, ada identifikasi itu tadi, dan di situ terakhir Pak Urip menanyakan bahwasanya menanyakan target kapan Ibu akan melakukan rencana aksi ya kalau di Tirta itu. Kapan Ibu akan melakukan hal seperti itu? Waktunya, oh saya minggu depan Pak. Untuk minggu-minggu ini mungkin saya akan mempersiapkan dulu supaya tidak banyak kesalahan. Nah, itu bagus. Jadi perencanaan yang akan dilakukan Bu Sofi dalam pembelajaran itu benar-benar waktunya itu panjang gitu loh, dadakan gitu, walaupun perencanaan tapi panjang sehingga minggu depannya benar-benar dimaksimalkan oleh Bu Sofi. Kemudian di situ ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu di sini kita lihat dari pertanyaannya Pak Urip. Bu, nanti kalau misalnya Bu Sofi sudah melakukan pembelajaran tersebut, nanti saya berbagi praktek ya, saya pengen tahu hasilnya seperti apa. Nah, itu bentuk tanggung jawab. Bu Sofi melakukan apa tidak? Apa hanya Bu Sofi merencanakan saja tapi tidak melaksanakan? Tetapi dengan pertanyaannya Pak Urip seperti itu, berarti Bu Sofi kan akan bertanggung jawab. Ya, setelah ini saya akan memberikan hasilnya kepada Pak Urip. Bahwasanya saya sudah begini, kendalanya apa, keberhasilannya apa. Nah, itu. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan berbobot itulah yang mendorong si koci ini untuk melakukan kreativitas dengan ide-ide cemerlang yang mereka miliki. Ya, itu yang dari saya, Pak Urip sama Bu Sofi. Iya, terima kasih Bu, luar biasa. Ya. Tangan. Saya dari tadi Bu sambil nulis itu mencatat yang disampaikan Bu Dewi terkait dengan beberapa materi yang tidak saya pahami atau pemahaman saya sendiri ternyata keliru gitu loh Bu. Gitu ya. Jadi saya tandai seperti itu. Oh ternyata ini gitu itu Bu. Atau kurang saya pahami dan masih menyisakan tanda tanya dengan lewat penjelasan Bu Dewi saya jadi lebih paham seperti itu Bu. Ya. Terus begini ya, mungkin kita tinggal berapa menit Pak Urip? Tinggal 25 menit. Masih lama, setengah jam. Nah, begini. Yang jadi pertanyaan kita gitu ya. Kalau misalnya si kocinya ini pendiam, ditanyain berbobot kayak gini diam. Ayo, apa yang harus kita lakukan? Yuk. Terus sudah kita begini, karena saya kan seorang konseling ya, seorang konselor. Saya kadang menghadapi ada murid yang kalau ditanya diam aja. Sudah kita rangsang-rangsang, diam aja terus seperti itu.
Terus ayo gimana, ayo kita pikirkan. Mungkin ada teman kita yang begitu, kadang nggak bisa mengeluarkan ide, sebenarnya ada dalam pikirannya cuma tidak bisa mengungkapkan. Nah, itu ayo kita pikir bersama, siapa tahu kita menghadapi klien seperti itu. Mungkin dari Pak Urip pendapatnya. Bentar ya Bu, ini Mungkin masih dalam rekaman, direkam masih Bu? Enggak sudah? Iya, masih direkam sampai 90 menit. Oh boleh. nggak apa-apa Bu. Iya ya. Jadi menurut Ya, saya terus? kalau dia pendiam mungkin kemampuan dia mengungkapkan secara verbal itu sulit seperti itu. Mungkin dia perlu diberikan media tulis seperti itu, Bu. Jadi Betul Pak kita Urip, berikan betul. pertanyaan-pertanyaan, kemudian dia jawab secara mandiri dengan menulis seperti itu. Kan ada beberapa mungkin anak itu dia tidak bisa ngomong secara langsung seperti itu, tapi kalau nulis dia bisa. Sebenarnya bukan dia tidak paham, cuma tidak bisa mengungkapkan apa yang di pikirannya itu, Bu. Karena saya juga sering seperti itu, Bu. Iya, betul. Jadi di dalam kelas itu ditanya guru itu saya tahu jawabannya sebenarnya, tapi untuk ngomong secara langsung itu, untuk berbicara di kelas itu dia butuh keberanian seperti itu, Bu. Ya mungkin itu yang perlu perlu dikasih media seperti itu. Kalau tidak bisa bicara langsung mungkin secara tertulis seperti itu. Yang saya jadi pikiran itu kalau kegiatan coaching ini itu kita kan menggali potensi dari si coach seperti itu ya. Nah, saya sering kali menemui beberapa orang itu mengeluhkan terkait permasalahan misal terkait contohnya yang kasus yang tadi sama Bu Sofi saya itu kan muridnya itu diam, tidak aktif, tidak mendengarkan. Nah, ketika di coaching itu dia sebenarnya tahu apa solusinya. Apa yang harus dia lakukan dia sebenarnya tahu. Cuma kadang orang yang itu kadang-kadang malas seperti itu, Bu. Kalau malas itu kan sudah itu selesai itu, tidak bisa di-coaching sebenarnya kalau sudah malas. Iya. Tahu solusinya tapi tidak mau mengerjakan. Nah, itu pengennya itu meminta solusi yang yang gampang itu tidak perlu melakukan apa-apa tiba-tiba muridnya langsung aktif seperti itu. Itu yang sulit. Kalau yang kita coaching itu hanya pendiam, mungkin bisa dikasihkan media untuk bisa dia mengungkapkan apa yang ada di pikirannya seperti itu. Itu yang perlu yang jadi pikiran jadi pertanyaan saya. Kalau orang yang di coaching itu kalau misal kita jadi coach seperti itu ya. Nah, dan orang yang di coaching itu tidak punya kemauan itu yang menurut saya sudah tidak bisa itu. Menurut Ibu gimana, Bu? Iya, dari Bu Sofi dulu pendapatnya. Iya ya, saya nyumbang pendapat saja berdasarkan pengalaman ya Bu ya, bukan berdasarkan teori ya Bu ya. Iya Bu, tapi memang kita punya teori juga Bu. Iya Pak, tapi memang kalau seperti itu memang apa ya Pak ya, jangkauannya itu Bu, maksudnya jangkauannya tidak luas. Dalam artian itu seperti ini Bu, saya ada murid yang memang Farel itu dan yang lainnya Bu. Tapi saya cerita dulu ya Bu ya. Sejak saya ini barusan latihan menjadi coach, yaitu mendengarkan Pak Ore. Biasanya saya itu Bu kalau mendengar orang bicara suka bosan Bu. Saya suka bercerita tapi tidak suka mendengarkan seperti itu Pak. Biasanya buru-buru mau nyeletuk. Jadi sekarang saya tahan untuk menjadi pendengar yang baik seperti itu. Dan yang kedua lagi di sekolah. Nah setelah saya mengenal coaching ini Bu, saya sekarang di sekolah, di kelas terutama, ketika melihat anak-anak yang memang butuh bimbingan, saya tidak langsung mengajari. Tapi ya seperti itu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Memang butuh waktu sih. Biasanya kan, jangan rame, diam. Tapi memang butuh waktu. Anak-anak rame,
apa yang bisa kalian lakukan? Diam, Bu. Nah, sudah, berarti kalian diam. Memang bedanya kalau enggak pakai coaching itu kita langsung diam. Anak-anak diam, habis itu rame lagi. Tapi kalau pakai coach itu, Bu, kita mengingatkan anak-anak, oh iya, Bu. Pas tinggal anak-anak itu mengerti sudah, Bu. Artinya ada semacam ada perjanjian kalau coaching itu, Bu, semacam ada kesepakatan tersembunyi apa otomatis seperti itu, Bu. Nah, tersirat. Iya, kesepakatan yang punya tersirat. tanggung jawab. Punya tanggung jawab. Jawab. Itu buat sekarang yang sering saya laksanakan ketika saya mau berinteraksi atau komunikasi dengan anak, saya akan teringat, oh coaching gitu, seperti itu. Nah ini ada juga kaitannya dengan anak yang tadi. Sebenarnya dia tahu solusi dari yang apa dia lakukan. Nah, ketika saya melakukan coaching dengan si Farel itu, apa yang bisa kamu lakukan, Rel? Nakanya lah, Bu, kanak-kanak. Nah, jera benar tahu, cong tak lanya lang kipon, Bu. Nah, ketika dia ingin melakukan ketika dia mulai usia lagi, Rel, cakna, kelo, tao, ongki, Bu. Nah, itu kenapa saya bilang jangkannya tidak lama? Ya itu, Bu, maksudnya artinya kita memang harus sering-sering mengingatkan. Iya. Ya, Bu, ya itu memang artinya anak itu memiliki membutuhkan perhatian khusus ya, Bu, ya. Membutuhkan anak yang memang membutuhkan perhatian khusus, artinya tidak sama dengan teman-teman yang lainnya. Teman yang lainnya dalam satu pelajaran paling saya mengingatkan 3 kali, 4 kali. Paling saya ingatkan anak-anak, Ibu tidak mau mengingatkan di keempat kalinya ya, mereka takut. Tapi yang namanya seperti itu mungkin berkali-kali tuh, Bu. Jadinya memang harus terus secara kontinu mengingatkan. Nah, ini ada lagi permasalahan Pak Urip dari sampean yang nanya, saya yang jawab, ada lagi. Kan saya mengingatkan. Terus seperti ini. Rel, kalau ke orang lain juga seperti itu, kata saya, Bu. Orang lain tak menghargai saya, Bu. Artinya yang lain tidak memperlakukan dia seperti saya memperlakukan dia. Jadi ada alasan kenapa dia hanya mendengarkan kata-kata saya dan tidak mendengarkan kata-kata orang lain. Gimana saya mau solusi dari ini, Bu? Saya pernah coba pernah naruh di chat grup gitu loh, Bu. Tapi saya merasa saya kan masih di sana masih junior gitu loh, Bu. Takutnya saya dibilang menggurui atau membela si ini. Padahal saya menginginkan mereka juga memperlakukan anak yang dengan label kurang ajar seperti itu juga sama dengan saya memperlakukan dia, sehingga dia memang tidak akan langsung menampakkan sikap menghargai sepenuhnya. Tapi kan namanya anak-anak, Bu, kadang batasan seperti ini dianggapnya sudah menghargai, tapi ketika pada ukuran orang dewasa itu belum. Nah, itu yang jadi sekarang jadi solusinya lagi, Pak. Ini kayak semacam lempar bola ya, bola. Ada permasalahan, satu solusi ketemu, lain lagi permasalahannya. Seperti itu, Bu. Gimana nih, Bu Dewi? Memang ya, sebagai seorang coach itu memang harus lebih sabar gitu. Mengapa sabar? Karena memang ya betul kata Bu Sofi tadi itu, kita harus selalu sering untuk menanyakan lagi, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan jangan dilupakan SE-nya, KSE-nya. Masuk itu KSE. Jadi bagaimana menumbuhkan kesadaran diri kepada anak. Tuh. Jadi KSE-nya masukkan juga ketika kita melakukan coach, KSE-nya masukkan bagaimana anak-anak itu bisa melakukan kesadaran diri. Berarti anak ini belum seperti Farel ini, Bu. Berarti kita harus bagaimana memancing Farel untuk mengetahui apa sih yang dimiliki dia. Supaya tahu dia, oh ternyata Farel ini orangnya begini ya, Bu ya. Kekurangannya saya begini, kelebihan saya begini. Oh berarti saya harus begini. Masuk itu ke SE-nya. Jadi menghadapi anak-anak yang seperti itu, maka kita timbulkan dulu kesadaran diri kepada dia. Nah, setelah dia sadar diri, setelah dia mengetahui bagaimana potensi dia sebenarnya atau mengetahui dirinya sendiri, katanya ilmu psikologi ini, jadilah raja bagi dirimu sendiri. Jadi siapa yang tahu dirinya? Ya dia sendiri yang jadi raja. Saya harus berbuat apa? Ya dia sendiri. Dia mau berhasil sukses, ya dia sendiri. Nah, ketika dia menjadi raja, dia bisa
memerintahkan dirinya sendiri menjadi yang terbaik untuk dirinya. Jadi untuk kasusnya Farel itu dibuat kesadaran diri dulu Bu Sofi. Jadi apa saja sih kelemahan dia, kekurangan dia, kelebihan dia. Setelah tahu seperti itu kesadaran dirinya, setelah itu baru kesadaran sosialnya. Bagaimana dia bersama teman, relasi kepada temannya juga. Karena kalau sudah tahu diri itu biasanya dia akan mudah untuk melakukan kesadaran sosial kepada orang lain atau kecerdasan sosialnya. Seperti itu. Kemudian di dalam itu juga kan ada keputusan yang bertanggung jawab di KSE itu. Nah, kita masukkan juga karena ada kaitannya dengan coaching. Coaching juga ada tanggung jawab di situ. Jadi, bagaimana kita menerapkan di dalam coach apakah di dalam coaching kita bisa menerapkan POOCH? Bisa, Bu. Coach itu. Coach yang di modul 2.2 kan ada coach, POOCH. Nah, kita terapkan juga bisa di coaching seperti itu. Nanti misalnya dengan menerapkan coach itu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, bukan kita yang memberi solusi, tetap pada pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu dengan menerapkan coach seperti itu. Jadi memang sebenarnya berkaitan ya, coaching kemudian KSE itu sangat berkaitan sekali kemudian dengan konsep Ki Hajar Dewantara, dan itu semuanya tidak akan terjadi koneksi di antara modul-modul itu, memang benar-benar menjadi suatu koneksi yang baik seperti itu. Kemudian untuk yang tadi saya bilang bagaimana menghadapi anak yang pendiam, kemudian itu seperti itu Pak Urip. Mungkin kalau yang pendiam itu betul kata Pak Urip dengan media tulis. Nah, yang saya pikirkan ini Pak Urip, media tulis dia juga enggak mau, dia disuruh ayo kamu ngomong enggak mau, nulis juga enggak mau. Kadang kita menemukan seperti itu. Nah, katanya Pak Urip tadi, kita tanyakan dulu bakatnya dia apa, gitu loh Pak Urip, Bu Sofi. Misalnya dia, jangankan nulis Bu, suruh mengungkapkan aja pikiran melalui verbal enggak bisa, apalagi nulis, harus nulis, kan mereka tambah enggak telaten, seperti itu. Jadi menurut saya, timbulkan dulu apa sih bakat dia. Ketika kita ingin mengungkapkan identitas atau menggali masalah dari dia, maka kita harus tahu bakatnya dulu apa dia. Kamu senangnya apa, Nak? Saya senangnya misalnya gambar, Bu. Kamu senangnya apa, Nak? Saya senangnya suka ini, Bu. Nah, dari kesenangannya olahraga, Bu. Kalau olahraga, Bu. Kalau senangnya olahraga, Bu. Ya, itu. Kalau olahraga mungkin dia berarti gaya belajarnya dengan cara motorik. Apa sih? Kinestetik. Bisa juga. Jadi dengan begitu kita ingin mengetahui, walaupun seperti Farel itu Bu, kita tanyakan, kita harus tahu juga gaya belajarnya Farel ini seperti apa, sehingga kita bisa memahami dia benar-benar. Jadi sebenarnya ketika kita melihat seseorang itu, kita harus dilihat dari beberapa segi, ya, bukan hanya tipe kepribadiannya, bukan hanya gaya belajarnya, bukan hanya bakat dan minatnya saja, beberapa segi kalau kita memang ingin menjadi guru yang benar-benar profesional sesuai dengan yang diinginkan oleh guru penggerak. Jadi kalau saya tanya dulu bakatnya apa, misalnya gambar, dia suruh gambar. Ketika dia gambar, maka ayo jelaskan apa gambar kamu. Kenapa kamu kok miras? Saya ini pernah terjadi, anak-anak saya itu miras, tapi bukan di SMA 1 ya. Saya dulu kan pindah-pindah. Kenapa kok miras? Kamu gambar coba. Nah, ternyata anak ini gambar pantai, kan ada gambar pantai, kemudian ada pohon, kemudian ada semacam ini orang di situ. Kenapa kamu kok gambar itu, Nak? Loh, iya Bu, saya itu minum karena saya merasa kedinginan. Rumahnya itu dekat pantai dia. Jadi kalau saya mau minum, saya ke pantai dulu Bu. Ingin menenangkan pikiran, saya minum di situ. Nah, jadi dari gambaran itu, anak-anak bercerita sendiri. Seperti itu Bu. Seperti itu Bu. Berarti Jadi, itu intinya, apa ya Bu? Bisa dengan apa yang dia sukai gitu ya Bu ya, tidak hanya menulis ya Bu ya. Iya. Tapi Bu, terkadang itu mungkin Bu tidak pada momen khusus, misalnya ketika kita melakukan coach, ayo kamu enggak Bu ya. Iya, Mungkin itu kalau memang direncanakan ya Bu ya. Iya. Jadi sesuaikan dengan anaknya juga Bu. Kalau misalnya coach ini nggak ada terlalu mendalam seperti konseling, masalah ya. Tapi kalau misalnya hal itu sampai menjadi suatu masalah besar, ya berarti kita harus konseling gitu. Jadi ini masalahnya ini. Berarti dia sampai parah, sampai ada gangguan psikis, maka dia harus benar-benar di konseling. Tapi kalau coach itu tidak terlalu mendalam sih sebenarnya. Kalau coaching gitu maksud saya, tidak terlalu mendalam.
Pak Urip terlempar itu Bu Sofi. Iya Bu, saya ini lebih memahami coach ini pas yang semalam itu cerita sama Bu Dewi. Kan saya pikir itu saya kan hanya berdasarkan video Bu, tanpa penguatan materi dari siapapun ya Bu ya, hanya berdasarkan pemahaman saya ya. Yang saya tahu itu coach coach tidak langsung memberikan solusi ya Bu ya, tapi tapi memancing ya Bu ya, sehingga coach sendiri. Tapi saya pikir itu nanti di pertanyaan ada juga yang memancing, tapi pas ketika Bu Dewi bilang, oh tidak boleh, jadinya saya hati-hati Bu kalau pas misalnya mengajukan pertanyaan berbobot, kalau kan memang kebiasaan ya Bu ya. Terus mengarahkan, pertanyaan mengarahkan. Iya, kan kadang kita memang kadang kan karena kebiasaan terus spontan, jadinya pas menggurui dan menasihati kan biasanya seperti itu kan. Baru kali ini saja mengenal coaching itu Bu, kalau memang itu tidak boleh dalam coaching seperti itu. Iya. Ya, tidak boleh ada pertanyaan mengarahkan Bu, tidak boleh. Jadi harus pertanyaannya itu memancing dia, jangan mengarah. Oh nanti kamu, begini ya, kamu, jadi kamu harus begini ya. Nah itu tidak boleh. Jadi ada pertanyaan memancing, sekiranya dia mikir. Jangan kita bertanya yang mengarahkan dia, tapi dia mikir apa lagi ya, sehingga timbul idenya seperti itu. Artinya benar apa yang menjadi solusi itu adalah benar-benar dari pemikirannya dia, berarti kan juga dia yang mampu melakukannya seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Kalau kita yang ngasih solusi kan itu adalah jangkauan pikiran kita dan ukuran diri kita ya Bu ya. Kenapa Pak? Pertanyaan mengarahkan misalnya kalau contohnya mikirnya saya pertanyaan mengarahkan itu malah boleh menurut saya. Kasusnya siapa? Oh ya, mungkin begini menurut saya Pak, pertanyaan mengarahkan itu begini, misalnya misalnya begini yang Bu Sofi sama Pak Urip ya. Jadi saya kan harus bagaimana, apa harus saya lakukan kan gitu ya, apa harus Bu Sofi lakukan gini. Oh berarti Bu Sofi itu harus menggunakan media interaktif ya Bu ya. Itu kan mengajukan langsung ya Bu ya. Apa Ibu harus menggunakan media interaktif? Apakah Ibu pakai TikTok gitu? Itu kan mengarahkan itu. Harusnya kita apa yang Bu Sofi lakukan dengan yang Ibu alami kesulitan itu tadi. Tapi enggak tadi Pak Urip enggak. Tadi Pak Urip enggak nanyakan kayak gitu. Tapi Pak Urip hampir tadi ya Bu ya. Aduh Pak Urip jangan sampai takut Pak Urip tanya. Oh, pernah sekali tadi Pak Urip. Aduh Pak Urip jangan sampai Malaysia. Pindah Mas Pak Urip enggak sampai. Oh, berarti sama dengan memberi solusi. Berarti pertanyaan menurut saya bukan jadi pertanyaan ya, jadi pernyataan itu ya Bu. Iya, jadi pernyataan. Makanya jadi saya Ibu harus ya Bu, pakai media interaktif atau Ibu berarti gunakan ini aja. Itu baru parafrase seperti itu. Seperti yang Budita itu, saya lihat videonya Budita itu, saya lihat pertanyaannya. Oh iya ya, itu tidak pernah mengarahkan itu. Karena Budita, apa yang ini? Jadi pikir lagi itu yang Budita itu. Seperti itu. Saya belajar ke Budita juga itu videonya. Iya. Nah itu kalau yang saya tadi, yang masalahnya tadi itu Bu, yang orang yang kita coaching itu sudah tidak punya kemauan itu kan bukan di coaching itu Bu ya Bu. Oh Pak Urip barusan terlempar ya Bu ya. Kenapa? Pak Urip barusan terlempar yang Bu Dewi cerita yang anak-anak itu yang menggambar ya Bu ya. Iya terlempar barusan tiba-tiba HP saya mati. Kalau misalnya malas itu Pak Urip, kata saya tadi kalau sudah suruh nulis tidak mau, suruh gambar tidak mau, disuruh suruh ngomong tidak mau. Jadi menurut saya itu adalah KSE-nya Pak Urip. KSE-nya. Mungkin dia itu malasnya karena apa? Dia malasnya karena memang capek, atau memang dia malasnya karena memang dia mungkin punya masalah lain. Jadi perlu ketika dia kita lihat dulu anaknya. Kalau dia kelihatan anaknya cemas karena dia tidak mau ngomong, dia cemas, mungkin agak gemetar atau apa, kita lakukan stop. Itu. Jadi kita lihat kondisi kondisi si coach itu ya seperti apa. Jadi kalau misalnya dia malas-malas memang tidak punya motivasi karena dia memang ini dan lain sebagainya, maka jalan satu-satunya kita tidak usah memaksa dulu.
Oh, ya sudah kalau begitu nanti saja ya, itu aja. Jadi tidak bisa dipaksa memang, karena kalau sudah seperti itu sulit gitu. Nunggu dia sampai mood, kemudian jadi akar masalahnya bukan di malasnya sebenarnya ya Bu. Iya, KSE-nya dulu di anu Iya. Pak. Malas itu berarti efek sampingnya seperti itu ya. Nah, betul. Oh iya. Iya. Sudah berapa menit Pak Urip? Tinggal 4 menit. Oh, nggak terasa kan? Mungkin closing statement aja ya, mungkin kesimpulan ya dari Bu Sofi dulu. Mungkin dari Bu Sofi dulu kesimpulan dari yang kita refleksi ya. Kita refleksikan dari praktik ini, Bu. Iya benar. 1 menit, Bu. Ya. Baik, refleksi sederhana saja dari saya, Pak ya. Siap, Bu. Dengan adanya latihan coaching ini, saya dapat kesempatan jadi coach, terus saya dapat kesempatan jadi coaching. Jadi saya bisa merasakan gimana rasanya pas jadi coach, gimana rasanya jadi coaching. Nah, seperti itu. Itu yang pertama dari perasaan. Terus yang kedua, dengan dalam hal pemahaman, alhamdulillah dengan adanya latihan seperti ini, saya lebih makin paham bagaimana seharusnya alur dalam sebuah coaching yang baik. Nah, dan berangkat dari pengalaman ini, tentunya itu akan terekam secara kuat dalam benak saya sehingga bisa dengan mudah menjadi inspirasi bagi saya ketika berada di lingkungan atau di tengah-tengah suasana yang membutuhkan proses coaching, baik itu antara saya dengan murid saya, terlebih-lebih nanti ketika ada kesempatan saya mengcoaching rekan sejawat seperti itu. Intinya ini adalah sebuah momen yang sangat bermakna. Terima kasih untuk Bu Dewi atas penguatan materinya. Terima kasih juga untuk Pak Urip atas pengalamannya. Terima kasih. Ya, Bu. Sama-sama belajar. Baik, Pak Urip. Ya. Pak Urip. Dari saya, Bu. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa mengenal materi terkait coaching ini. Saya sebelumnya sering melihat orang dengan kemampuan bertanya, namun dengan bertanya itu bisa mampu membuat seseorang itu sadar akan apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi saya sering itu melihat guru-guru itu punya kemampuan seperti itu. Nah, itu baru saya temukan di materi tentang coaching ini. Jadi di coaching ini kita antara coach dan coach itu berlaku setara. Kemudian dari coach itu mampu memancing, memaksimalkan potensi yang sebenarnya sudah dimiliki oleh setiap orang seperti itu. Karena kadang saya sering melakukan itu ketika ada teman atau anak-anak itu ketika mengalami kesulitan, saya biasanya langsung memberikan solusi. Nah, yang tidak saya sadari bahwa solusi yang saya berikan itu terkadang itu tidak cocok kepada beberapa orang seperti itu. Jadi apa yang saya berikan itu tidak sepenuhnya dijalankan dengan baik seperti itu. Jadi tidak menemukan solusi yang pas itu. Nah, dengan coaching ini saya melihat bahwa solusinya itu akan menjadi lebih maksimal dengan coaching karena solusinya itu datang dari refleksi diri si coach seperti itu. Ya, saya berharap nanti bisa banyak berlatih lagi tentang coaching ini. Apalagi di sini ada Bu Dewi, nanti mungkin saya bisa lebih banyak bertanya tentang bagaimana teknik berkomunikasi yang baik dan ada terkait permasalahan yang saya temui terkait orang yang punya permasalahan yang malas seperti itu ya. Nah, ternyata itu bukan, menurut Bu Dewi itu bukan
akar permasalahannya, itu merupakan dampaknya, maka kita harus cari akar permasalahannya di mana. Ini itu yang bisa saya refleksikan terkait kegiatan kita. Iya, ya terima kasih. Terakhir ada refleksi dari saya, dan saya juga merasa belajar ya Pak ya. Saya tidak tahu juga coaching ini, saya tahunya dari modul 2.3 ini. Jadi kita sebenarnya sama-sama belajar, dan kita saya yakin bahwasanya pembelajaran ini sangat bermakna pada kita. Karena pada intinya saya merasa bahwasanya dengan coaching ini kita menjadikan orang dari tidak yakin menjadi yakin. Orang yang tidak tahu bukan orang yang tidak tahu menjadi tahu, bukan, tapi dari yang tidak yakin menjadi yakin. Itu ya namanya coaching. Dari orang yang tidak sadar menjadi sadar gitu loh. Itu. Kemudian dari ini juga saya dapat menemukan bahwasanya di dalam coaching ini juga tersimpan perencanaan yang perencanaan yang strategis di situ dengan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan di sini juga saya melihat bahwasanya di dalam coaching ini juga menimbulkan eksplorasi kreativitas, sehingga kita benar-benar dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya kepada teman rekan sejawat, kepada murid, juga mungkin kepada anak kita seperti itu di rumah. Jadi semoga ini materi coaching ini dapat bermanfaat bagi kita selanjutnya, dengan harapan kita harus berani untuk action. Jadi jangan hanya materi itu melekat di pikiran kita, tapi kita harus action, bahwasanya kita lakukan coaching ini sebagai media kita sehari-hari dalam berelasi kepada orang lain. Itu refleksi dari saya. Dan terima kasih Bu Sofi dan Pak Urip, benar-benar juga menginspirasi saya. Dari Pak Urip dan juga Bu Sofi, wawasan saya juga bisa terbuka dengan masukan-masukan yang diberikan. Sudah waktunya mungkin sudah habis ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mungkin linknya ini akan saya share di grup ya, di grup WA. Karena link rekaman ini harus diunggah di LMS dengan rubriknya. Seperti itu. Baik, dari awal sampai akhir ya Bu ya. Iya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, Pak Urip. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih juga sama-sama. Live ini ya Bu? Ya, saya mau berhenti merekam dulu. Sudah ya. Foto enggak? Sudah foto enggak? Belum. Sudah Bu. Hah? Sudah difoto.